warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 25 bulan Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2024, kita sama-sama bisa hadir di Masjid Al-Manar untuk melaksanakan sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dan kita lakukan dengan taklim, mengkaji al-hadisul ahkam, hadis-hadis tentang hukum yang terhimpun dalam kitab Bulughul Maram. Semoga langkah kita dari rumah menuju tempat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan membuat kita selamat dan bahagia, baik di dunia dan terutama di akhirat. Untuk mengawali majlis ini, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan masih hadis yang terkait dengan keutamaan dan ketentuan serta hal-hal yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Hadis berikutnya, istihbabu taswiyatis sufufi fi sholati, yaitu disunahkannya meratakan, meluruskan shaf barisan fi sholati, di dalam sholat. Jadi satu lurus, taswiyah lurus. Kemudian rapat. Yang ketiga, tidak ada celah. Apa bahasa Jawa ya celah itu? Bukan apa? Bukan itu. Tidak ada celah. Jadi pertama lurus, yang kedua rapat, lalu yang ketiga penegasan, tidak bukan. Terus ada yang sangat memperhatikan, ada yang tidak. Diperhatikan sebelum takbir, imam itu melihat ke belakang, lurus, rapat, dan rapatnya itu wajar. Wajar itu berarti lebarnya kaki sama dengan lebarnya bahu. Jangan sampai lebarnya kaki melebihi lebarnya bahu. Akhirnya di bawah rapat, di atas benar.
Kalau terlalu rapat nanti nggak husu kayak soal Quran. Sedikit cerita, kemarin saya alhamdulillah umroh baru datang hari Jumat malam ini. Di pas hari terakhir itu sholat di pelataran Ka'bah itu wis pas, lalu ada jamaah nggak kebagian tempat terus dirondol bawa anak cilik bawa anak kecil orang India. Yang terjadi saya nggak usuk ya. Karena saya sujudnya susah, anaknya kegeser ke depan saya. Jadi saya sujud bersama anak itu, saya mau naruh kepala itu susah, mau ini menempelkan ini susah dari sampai ini susah, berjuang untuk menempelkan ini kening itu karena terlalu rapat dan lebat. Artinya sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, termasuk sok tadi kerapatan. 2 rakaat kena subuh ya, karena kedua Jawa kemarin itu langsung ngerti ajar sepuluh gak sebun. Padahal dia tahu kalau saya itu kerepotan, anaknya juga pegap-pegap. Anak masih gak pakai kain nirong enggak, dia pegap-pegap enggak tinggi saat gini. Terus gua tas misal, tas itu, tas paspor itu. Jadi ketika kita sholat mau menempatkan, kita kira-kira nanti kalau pas sujud itu kita itu pasti nyaman. Kalau tahu rapat, apalagi orangnya seperti saya agak gede, itu begitu aja akhir masalah. Sebelah kiri saya mesti apa Pak? Kepencet ya. Nah ini yang jelas wajar. Terus tapi di masjid yang lain itu ada yang ini nggak peduli ya, boga-boga kekaruan. Maka situ imam kalau di Majran itu ada kalimat wasudul khalal, penuhi sela-sela itu. Baik, kita baca hadisnya. Istihbabu taswiyatis sufu fi sholati, disunahkannya meluruskan shaf di dalam sholat. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, sangat terkenal beliau. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW, ro'a itu melihat, kata kerja melihat. Lihatnya sendiri namanya ru'yat. Melihat fi ashabihi, para sahabatnya, ta'akhuran, mundur. Dari sholat aku mundur, mirip deh budi. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, taqaddama ya taqaddamu taqadduman, taqaddamu, majulah kalian sahabat, fa'tammu bi, dan ikutilah aku, wal ya'tamma, dan hendaklah mengikuti bikum terhadap kalian, man orang, ba'dakum, yang datang setelahmu atau yang ada setelahmu. Jadi ngikuti imam
yang shot pertama, shot kedua karena nggak bisa melihat imam mengikuti shot pertama dan seterusnya. Nah, stressing dari bab ini adalah taqaddamu, maju. Jadi kalau di belakang misalnya ada apa itu beberapa orang, terus depan masih belum penuh, itu imam berhak untuk meminta jamaah itu maju. Pak, habutan yang kanan masih kosong, geser ke depan, maju. Itu. Baik, kita lihat syaratnya. Istihbabud dunuwi minal imam, bahwa dalam sholat berjamaah kita itu mestinya lebih mundur daripada imam. Annal imam huwal qudwatu bis sholati fi jami'i amaliha. Sesungguhnya imam itu adalah al-qudwah. Qudwah itu panutan atau yang ditiru fi sholati, di dalam sholat, fi jami'i amaliha, di dalam segala hal yang dilakukan oleh imam, wa aqwaliha, dan yang diucapkan. Fala yukhtalafu alaihi fiha, maka janganlah imam itu diperselisihkan, artinya janganlah berbeda dengan imam fiha, di dalam sholat itu. Dan tidak boleh makmum itu di dalam gerakannya mendahului imam. Bersama saja, apalagi mendahului. Kadang-kadang mesti cepat makmumi, Allahu Akbar, langsung nyampe sujud imam sih. Si proses, karena imamnya sepuh atau mungkin gerak motoriknya itu lambat, sehingga makmum harus sabar dan yang di depan imamnya belum menyentuh tempat sujud. Fi sholati al-intibat wa nidamul Islam. Yata'awwadal muslimuna ala husni tandil wa jamali tartibi wal ibtisali wa ta'ati bil ma'rufi fa huwa min jumlati asrari sholatil jamaati. Bahwa di dalam sholat itu, Bapak Ibu sekalian, ada ketentuan-ketentuan, ada nidom. Nidom itu keteraturan yang islami. Nidom itu teratur. Nidom. Jadi di semua tempat ada nidom, di semua hal ada nidom. Ada tulisan di apa itu, di Masjid Nabawi itu, an-nidamu bi ajlikum, tata tertib yang ada itu di sana itu untuk kebaikanmu, sehingga semua diatur, ikuti. Di salat jamaah itu ada nidom. Kalau kata nidom ini kita ingat dawuhipun Sayyidina Ali, ya. Dia mengatakan begini, al-haqqu bila nidomin, saya ribuhul batilu binidomin.
kebaikan yang tidak dikoordinir, yang tidak dipersiapkan secara baik dan teratur, saya libul batil akan dikalahkan oleh kebatilan bididomin yang teratur, yang sistematis, karena ada namanya masif. Kebaikan yang kita lakukan tapi tidak dipersiapkan, apa adanya ya kalah itu. Kalah dengan kejahatan, dengan pelanggaran yang sudah dikoordinir. Nah, kalau kejahatan itu dikoordinir, banyak istilahnya, ada yang memang itu disebut dengan kong kali kong. Kalah itu membuat istilah koordinir. Mereka kalahkan, set nanti golnya ini. Segini, pokok bener, nggak melakukan ini. Di mana kaum muslimin dengan adanya sholat berjamaah yang teratur tadi, kaum muslimin bisa membiasakan diri mengambil ala husni tadimi atas baiknya keteraturan itu. Teratur. Jadi kata-kata berjamaah itu kan bareng-bareng nih. Bapak Ibu pernah pergi dalam satu rombongan, itu menerapkan prinsip salat berjamaah. Sebelum bis itu berangkat, ketua rombongan harus boleh belakang. Banyak cara, ada yang gitu, ada yang tanya, Islam enggak. Yang ketiga, Bapak Ibu tolong dicek temannya kanan kirinya sebelangkap, kemudian ada yang gitu, pakai itu. Ini tidak salat berjamaah itu, ojo langsung budal ketika di belakang masih belum siap. Wal imtisal wa ta'atu, di dalam berjamaah itu ada kepatuhan dan ketaatan bil ma'ruf atas kebaikan. Bahwa yang demikian itu min jumlati asrari salatil jamaati, salah satu yang menjadi bagian rahasia dari sholat berjamaah. Kalau dari rumah segi panjang hikmah pelajaran dari sholat berjamaah itu tadi keteraturan itu. Yang lain apa? Kekompakan. Terus yang ketiga, taat pada imam. Terus ketika pemimpin salah itu ada yang mengingatkan. Yang keempat, cara mengingatkannya itu ada dengan cara, kalau lupa ayatnya itu diingatkan dengan cara imam di belakangnya itu membacakan ayat yang seharusnya, sehingga di belakang imam itu memang diupayakan orang yang siap untuk mengingatkan, sehingga yang hafalannya banyak itu diharapkan itu sholatnya di belakang imam, bukan di belakang sendiri. Kalau yang keliru itu gerakan, maka menjalankannya dengan subhanallah. Itu cara di dalam kebaikan itu ada apa namanya? Ada prosedur, ada
untuk meningkatkannya tidak. Ada mekanisme untuk meningkatkan pemimpin itu. Ya boleh pemimpin di sana. Jadi ingatkan. Tapi ada mekanismenya, ada caranya. Terus lihat dari faktor ini, siapa yang jadi imam. Maka di hadis-hadis sebelumnya disampaikan yang jadi imam itu ada kriteria. Yang pertama, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jika sama-sama masih bagus, maka dicari orang yang paling banyak hafalan hadisnya. Jika masih sama, maka kalau sama Nabi ya, itu dicari yang paling dulu hijrahnya. Karena hijrah itu kan bertahap. Ada yang berangkat duluan, ada yang nyusul. Terus yang keempat, kalau masih sama, baru dari segi umur yang paling lebih senior gitu. Tapi tetap seandainya ada yang senior dengan junior, ternyata bacaan Qurannya itu lebih bagus yang junior, maka yang junior itu maju. Tapi yang junior itu junior yang pantas, karena ada sebuah masjid di Malang Selatan sana itu imamnya anak SD. Enak bacanya, enak bahasa banget, suaranya merdu, iramanya wah mantap. Di syuting juga, jadi di depan tuh ada syuting berdiri ya. Enak. Tapi si SD kelas 4 atau 5 itu. Orang-orang juga terjadi perbedaan. Kita enak tapi bener maka ya. Balik kamu dulu hari ini. Jadi sempat terjadi perdebatan ya. Kisi cili tapi enak. Sementara ada yang tua, tukang adan, masjidnya besar Pak, pinggir jalan. Tukang adannya itu sudah sepuh, nggak masa sama sekali. Kalau mati sholat itu dibaca kamati sholat, kamati sholat. Kalau kode, kok gak diganti mati ini? Itu buruk kan? Ngomong aku jadi ganti. Masalahnya orang adat itu kan pahalanya besar. Sejumlah orang yang sholat yang hadir di masjid itu disebabkan adanya dia. Kalau nggak ada adat nggak ngerti waktu sholat itu masuk, dan situ ada pelaksanaan sholat. Kalau diganti kan menjadi sampai mati. Mati sholat itu benar lagi. Terus kalau pakai bahasa bukan komatis tapi mati sholat. Itu contoh. Karena memang ngajinya dulu ngaji rumun ya. Rumun itu ada tulisannya. Di rumun itu rumunnya nggak utuh. Dan banyak terjadi itu. Jadi ada wajib nggak mau diganti sampai mati. Tapi ada juga masjid yang tidak punya masjid, sehingga sering terjadi vakum of masjid. Jadi adanya sampai telat setengah jam. Oke, kembali ke itu. Jadi kriteria imam. Maka kalau sekarang dalam kehidupan itu kriteria pemimpin harus memiliki kelebihan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti tadi sholat itu ya, bacanya fasih,
hadisnya banyak atau agamanya dalam, kemudian orang yang paling dulu hijrah artinya lebih banyak berkontribusi mungkin dalam perjuangan. Kalau sekarang ini baru faktor umur. Lalu muncul hal lain yang ini penting. Bagaimana imam yang batal? Ada mekanismenya di dalam sholat berjamaah. Imam yang batal, maka dia harus mundur. Ketika mundur, mekanismenya ada pengganti. Yang mengganti siapa? Orang yang ada di belakangnya maju. Misalnya bapak-bapak ada yang jadi imam, belakang terbentuk, harus jujur ngaku, kasih syarat, bisa dengan suara pelan atau bisik ke belakangnya. Terus lebih atau kasih isyarat imamnya pelan-pelan dari setelah untuk bisa dia maju. Jadi ada sportif, ada mekanisme. Karena itu prinsip di dalam sholat itu prinsip namanya suci, itu prinsip. Nah dalam keseharian pemimpin yang melanggar prinsip dasar itu harus mundur, diganti oleh orang lain yang ada di belakangnya atau di bawahnya atau sekitarnya yang dikira mampu mumpuni. Ini hikmah. Tentu banyak hikmah-hikmah yang lain. Hikmah yang lain ya berjamaah sekumpul seperti ini, bisa saling belajar. Sehingga kita itu ya kalau berjamaah itu ya tetap melakukan untuk lurus ke depan ketika apa mulai teko baru kanan sokol kiri sokol Pak sokol Pak Samsul Putri termasuk dari salaman itu dibasuh bacain salaman tak dibasuh tangan itu. Baik, ini di sini disebut dengan min jumlati aslori sholatil jamati. Semua itu yang disebutkan tadi adalah salah satu dari sekian rahasia atau hikmah di balik sholat berjamaah. Annal ma'mumina yang keempat ya. Sesungguhnya para makmum alladzina di mana mereka la yarayat al-imamah langsung kepada imam wala yasma'unahu dan tidak mendengar suara imam yaktaduna maka makmum yang tidak bisa melihat dan mendengarkan suara imam mereka mengikuti di dalam sholat berjamaahnya itu biman kepada orang amamahum yang ada di depannya minal makmumina yaitu mereka yang diikuti adalah makmum al-mutaqaddimina yang lebih dulu datang. Jadi lihat di belakang. Maka di haram itu kan ada penyambung lidah kan ya. Imamnya biasa Allahu Akbar, yang menyambung itu Allahu Akbar itu wajah. Takut di belakang enggak dengar. Apa namanya itu? Masuk bilang. Kalau di Madinah kan ada di itu di atasnya Raudhah itu orangnya di panggung kan, itu ada lapangan. Gitu. Dari sini berarti pahami bahasa berjamaah itu ya harus nyambung. Nyambung itu ya satu tempat ya, bisa melihat di depannya. Kalau terputus
Kalau di Arab Saudi itu di jalan-jalan tuh memang dikasih ini, si toa itu. Bukan. Orang sana itu simpel, begitu komat tuh langsung mantep sholat, langsung pakai saja, langsung pakai kardus, langsung telat-telat tuh, langsung gak pakai apa-apa. Jadi kita harus debat gitu. Itu majis ini, lalu kan ada debat gak kenal. Baik. Al-khamsah al-khamisah qawluhu wal yatamma bikum man ba'dakum ya. Yatamilu ayyuradu bi al-hidayah dikehendaki atau dimaksudkan bahwa mengikuti bis sholati di dalam sholat. Ya. Wasofu sani yang tadu nabi sofil awal. Sof yang kedua itu mengikuti sof yang pertama ketika tidak bisa melihat langsung kepada imam yang di depannya. Ini syaratnya saya ambil 5 karena kalau lengkapnya banyak sekali. Syarat itu penjelasan yang kita ambil dalam kitab Tawdihul Ahkam. Afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu dikerjakan di rumahnya kecuali sholat fardu. Artinya seutama-utama itu lebih baik sholat di rumah daripada di masjid kecuali sholat fardu. Tetapi kalau melaksanakan di masjid juga tidak apa-apa. Seperti tadi sholat qobliyah ini, kita sholat di sini ya baik ya. Nah, sholat di rumah kita di lebih baik. Cuma ada juga aku tidak sholat di rumah itu juga pada usulan dari masjid dan tempatnya sudah terkondisi seperti ini. Di rumah sholat pada muka macam-macam ya, tentang selengkrak ya, ada puasa sujud kalau ono kaos kaki sisian harus artinya ya itulah Islam, sangat luar biasa. Seandainya ada orang datang ke sini terus gak sholat qobliyah ya, itu kita husnudon ya. Husnudon itu luar biasa. Jadi di Madinah ya, kalau hari Senin atau ayam Mudhir itu pemerintah Arab Saudi itu husnudon, dianggap seluruh jamaah itu kosong kabeh. Dianggap gak ditakoi Pak, dari ini kan ada sebuah masjid itu niatkan apa? Niatkan buka saya temen itu ya harus dulu. Buku agama itu mangan kosong kabeh. Daerah tadi gak langsung diberikan plastik yang kita beli. Dikasih tak kata kayak kosong gak langsung guys. DKI satu paket sekarang sudah kalau dulu kan manual, sekarang sudah satu paket itu kurma, sudah satu kotak kecil, kemudian sama air sama apa lagi khusus semua, sejumlah yang ada situ luar biasa. Gak pakai gelis ya, langsung dari pemerintah. Itu husnudon Pak ya, husnudon. Karena legal husnudon ribet juga. Antum soib lah, soib naam, tak mari-mari ya Pak. Ya seneng kabeh kan. Ada sing anu sing gak poso ya sudah.
Bosok jumbo gak dijemput tiga iya. Itu tuntutan yang pertama. Tuntutan yang kedua, sampai saat ini orang tawaf ya, kalau ingin tawaf di bantaran Ka'bah, yang laki-laki harus pakai berihram. Itu orang-orang itu masih gak ikhram tuh ya pakai ihram supaya bisa itu laki-laki supaya bisa turun. Itu gimana hukumnya? Hukumnya itu ya. Dan ada di atas 1 kilo diri gak kuat kan? Satu putaran 1 kilo di atas diri. Akhirnya orang-orang turun dan petugas itu ya harus turun ya. Gak pernah diperiksa. Ini tahu ihram benar kok gak ya? Karena sering pakai ihram tapi celongan. Kebayang bisa. Nah ini. Baik, jadi kalau ada orang ke masjid Al-Manar terus kok gak sholat qobliyah, maka diputus mungkin beliaunya ngamalkan ini sholat di rumah gitu kan, sehingga enak gitu gak ngurus orang ini. Ngurus orang itu bosan pak, apalagi kalau cari akhir tanpa akhir saya diurus kok amat tak sulit. Memori itu penuh ya, sulit-sulit jebol pengurusi orang, pengurusi awet diri si Amil ini. Baik, Wan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit ini sekretaris yang nyatet wahyu yang berlebih. Zaid bin Sabit ia mengatakan intajara Rasulullah SAW hujratan mukhassafatan. Nabi pernah, Rasulullah SAW pernah membuat bilik dari tikar, hujratan mukhassafatan. Tikar ini tiga kanan dulu, anyaman dari itu gitu, pandan gitu, atau apa ya, sedemikian rupa gitu, telur plastik gitu. Fasalla fiha, lalu beliau sholat di situ. Fatak tatama ilaihi rijalun. Orang-orang mengetahuinya dan mereka datang untuk sholat bersama beliau. Wajahu fusallu nabi sholati. Nampak melo orang-orang itu nggak tempat gitu. Lalu di dalam hadis ada lanjutannya, Abdul sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang di dalam rumahnya kecuali sholat fardu. Tapi bukan nggak boleh sampai masjid, tetap boleh. Karena biasanya memang sak paket dia tahiyatul masjid. Kecuali sholat sunnah yang berhubungan dengan tahiyatul masjid tetap di masjid. Oke, baik kita lanjut. Man amman nasa falyuhaffif. Man barang siapa amman yang menjadi imam an-nasa bagi orang-orang sekitarnya atau orang yang mengimami, falyuhaffif, maka dia hendaklah meringankan sholatnya. Jadi kalau jadi imam sholatnya standar, gak suwi-suwi kalau ini hadisnya gitu. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Meridhai Jabir, meridhai ayahnya namanya Abdullah. Karena sama-sama muslim, sehingga sama-sama didoakan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu kelasnya sahabat gitu. Sama tabi'in. Kalau kita ini bukan radhiyallahu anhu tapi rahimahullah. Kalau ulama rahimahullah. Kalau kita apa ya? Ya gak apa-apa rahimahullah. Rahimahullah itu sepadan dengan almarhum. Kalau sudah mati almarhum, bisa juga rahimahullah.
Shalla Mu'adun bi ashabi al-isya'ah. Suatu ketika Mu'ad ya, ini dia terkenal namanya, nama lengkapnya Mu'ad bin Jabal. Ia sholat menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya pada saat melaksanakan sholat isya. Nah, di bahasa Arab itu isya itu nama sholat di malam hari. Kalau ainnya diganti harokat menjadi asya, asak bahasa Arab itu menjadi dinner, makan malam. Jadi beda harokat sudah beda arti ya. Kalau isya itu sholat, kalau asya dinner. Sehingga ada hadis Nabi al-asa'u qabla isya. Makan malam itu didahulukan sebelum sholat isya. Artinya ada dua itu. Yang pertama supaya sholatnya khusyuk. Nek makanan sudah terhidang, makan nasi daripada lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Yang kedua, nek mangan ojo melebihi mari isya. Tak baik menurut kesehatan. Idealnya antara makan dengan tidur itu 6 jam ya. Fatau wala alaihim loh, Mu'ad itu pas jadi imam memperpanjang bacaannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyikapi atau apa namanya, mengomentari apa yang akan oleh Mu'ad. Beliau bersabda, "Hai Mu'ad, aturidu an takuna ya Mu'ad fattanan." Hai Mu'ad, apakah engkau mau menjadi seorang pemfitnah atau kamu mau dirasani wong? Bahasa lainnya apa turun? Wong-wong grundel. Le awalnya tadi imam. Mesti ketawa. Sudah tak enak tuh. Ada pilih-pilih. Ada di Cilacap kali. Coba. Cilacap. Itu sholat terawih itu sampai jam 1. Satu ustaz dikasih tahu, Ustaz sampai bagi itu Rasulullah suwi, Rasulullah suwi, kita sampai lagi Imam Syafi'i itu suwi, orang muncul, terus Pak Tausan cuma kamu sombong, turun. Terus orang-orang yang dari kerjaan balik ini sombong, apa itu namanya? Bersopi, untung seorang dijadwal ke pintu itu, ya. Padahal ada hadis ini. Artinya kalau sholat berjamaah harus paten dari imam, lihat kondisinya. Idza aqamta, kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, apabila engkau akan mengimami an-nasa bagi jamaah, faqra, maka bacalah bisyamsi wa duhaha. Ini agak panjang tapi standar, jelas batasnya itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala'a wal nahari idza jalla wal laili idza yaghsha. Seterusnya yang atau wasabbi isma rabbika la'la. Itu tapi standar. Orang-orang ngerti, mesti berhenti kayak mari. Dekat Al-Baqarah sampai. Seperti saya tadi itu sampai kilo. Saya sampai 11 tadi rokat pertama tadi. Sampai itu Ustaz. Saya 12.
sholat dianggap wajib banget. Atau ikra bismi rabbika, atau walaini dia salah itu bagi walaini dia salah. Ya, bagi kita atau bagi Nabi ini dianggap pendek. Nah, kalimat ini ya sangat penting supaya kita bijak di dalam menjadi imam. Panjenengan nanti kalau ke Masjidil Haram sholat Jumat situ, itu surahnya pendek lah. Kadang Al-Kafirun, kadang An-Nas. Sebenarnya Pak Mojo itu ala sama Al-Ghazali itu sebenarnya sudah ngerti hadis. Padahal imamnya itu memperpendek surat yang di Indonesia itu karena pasti mati Pak, hasilnya mati. Akhirnya dipercepat. Nah yang di Mekah itu dipercepat karena banyak jemaah yang sholat di pelataran Ka'bah. Cuacanya 48 derajat. Itu udah sampai ala-ala, siang ala itu bisa nggak usul Pak. Akhirnya diperpendek. Kemarin di Madinah itu saya ketemu yang pendek juga Pak, Alam Nasroh sama apa yang satunya itu. Kok pendek ya? Kenapa kok pendek? Padahal di Madinah ya. Pasti pertimbangannya di situ. Yang di situ itu orang-orang yang musafir, pendatang yang mungkin baru datang dari malam masih datang dari pagi masih capek. Jadi harus bijak. Ini mengingatkan pada orang yang jadi imam harus bisa membaca situasi, termasuk kalau sholat maghrib di bulan Ramadan. Setelah buka orang bapak jalan imam dia enak. Oke, masih ada 10 menit ya sudah. Monggo Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, saya dua hari yang lalu di HP saya itu ada seorang imam yang pada saat sujud terus tidak bangun-bangun dan makmum yang di belakang itu langsung pindah ke depan sebelah kanan untuk meneruskan sholat tersebut. Yang benar itu melakukan seperti yang ditayangkan di HP itu, atau kita ini menolong yang imamnya yang tidak sujud, ya sujud tidak kembali-kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau imam itu batal, kemudian pada saat itu sedang membaca surat yang panjang, kemudian makmum yang di belakangnya itu maju untuk menggantikan, itu melakukan membaca surat yang sama atau membaca surat yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf saya tidak pernah tanya daripada saya tidur tadi tanya. Yang ketiga, makmum itu apa bisa membaca surat itu melebihi dari imam itu. Jadi gimana ya Pak? Allahu Akbar. Jadi kelihatan kita ini terganggu dengan suara makmum yang suaranya itu terlalu keras itu. Saya kira itu tiga yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Tiga pasangan presiden ini. Yang pertama apa tadi Pak? Orang yang sholat kemudian tak bangun-bangun, gak bangunnya itu
Mati atau sakit Pak? Meninggal ya. Jantung. Jadi lihat sholatnya Pak. Kalau sholat Jumat lanjutkan Pak. Kalau sholat fardu itu bisa dua opsi, melanjutkan atau menolong. Tapi kalau urgensi menolong dan sholat waktunya masih ada, itu menolong terkait dengan keselamatan. Tapi yang menolong cuma nolong itu cuma penolong. Jadi, tapi pasti gaduh dan kaget ya. Karena suatu ketika itu duduk imam Pak, khotib khotibnya pingsan Pak. Iya apa Pak? Sinten itu sinten. Ya sama, orang yang kira-kira mampu atau dianggap mampu atau berusaha mampu untuk meneruskan. Maka kalau memang sudah meninggal dan tidak tahu sholatnya teruskan. Tapi kalau orangnya itu butuh pertolongan masih gini-gini, maka bisa ada bapak yang membatalkan sholatnya segera dipanggil ambulan. Jadi yang lain, ya dia nggak sholat, yang lain terus dari imam melanjutkan. Kalau memang dia tuh masih butuh pertolongan. Tapi kalau udah mati, itu bisa dilanjutkan dulu baru diurus jenazahnya. Ini pernah kaji khotibnya yang pingsan ketika itu almarhum ini Pak Ahmad Sulaiman pingsan karena pasca itu dilanjutkan khotbahnya, sehingga bapak-bapak yang jadi takmir itu secara dasar atau tipis-tipis itu kudu ngerti cara khotbah. Minimal begini orang khotbah walaupun nggak pernah dipakai, tapi ya tadi kayak jaga-jaga sih karena kita nggak tahu. Wallahu alam kan. Terus yang kedua tentang apa itu tadi Pak? Baca imam gitu. Yang oh iya, ya, jadi imam batal lalu pada saat dia membaca surat, bagaimana penggantinya? Apakah melanjutkan atau tidak? Kalau pas kebetulan penggantinya itu hafal, dilanjutkan. Kalau enggak, bisa ganti surat. Nah itu di kepemimpinan juga gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu batal terus mundur, misalnya melanggar undang-undang dasar, dia mundur, maka penggantinya itu meneruskan sisanya. Ibnu Habibie itu meneruskan sisanya gitu. Karena yang imamnya mundur. Yang ketiga apa yang ketiga? Bacaan yang keras ya. Ketika kita salat berjamaah, maka yang mengeraskan suara ada berapa? Yang pertama kita ketika salat jahar kita hanya membaca Al-Fatihah saja, iftitah sama Fatihah. Sedangkan suratnya kita wajib mendengar bacaan imam. Kalau Hasan malam makmum itu nggak perlu baca apa-apa karena Fatihahnya sudah di-cover oleh imam. Itu Hasan. Kalau di tarjih itu dia membaca pada saat imam itu membaca kita ikuti pelan atau setelah imam walad-dolin kita ada jeda untuk membaca. Selanjutnya fokus mendengarkan bacaan imam. Tetapi kalau yang sir rakaat 3 atau 4 atau zuhur asar, makmum membaca lengkap utuh mulai iftitah, Fatihah, surat. Suratnya bisa lebih panjang daripada imam karena kita nggak ngerti yang dibaca imam itu apa.
Lalu yang Bapak tadi lebih stressing kepada takbir. Ketika takbir, ya itu yang wajib takbir itu imam. Makmum kalau mau takbir pelan-pelan. Termasuk pokoknya memang ini apa? Kadang-kadang memang ada tiba-tiba misalnya kan kalau belajar tuh saya tuh nggak bisa mendengarkan musik tuh nggak bisa. Nggak sinkron. Sholat juga gitu. Kalau pas karena saya sholat di samping saya itu pakai suara angsa. Maksud saya tak usut dekat dengan telinga. Artinya sholat kita ketika seperti itu cukup kita mendengar. Itu kita tahu. Jangan sampai di rusuk-rusuknya bagi kita tiada tapi mengganggu. Nah itu Pak nih kata saya Allahu Akbar. Monggo Mas, monggo saya longgar. Terkait dengan makmum yang mengikuti imam. Iya. Ini juga multi tafsir, banyak apa yang berbeda-beda menafsirkannya. Ada yang mengikuti imamnya itu setelah imam betul-betul sempurna, misalkan rukuk ya Allah sambil dia rukuk baru diikuti. Tapi banyak juga begitu Allah Akbar, walaupun rukuknya belum sempurna sudah ikut juga. Jadi gerakannya nggak serempak Ustaz. Gimana ini? Harus menunggu sampai imam sempurna mengucapkan dan melakukan gerakan itu baru diikuti oleh makmum, atau cukup setelah mendengarkan imam imam Allah Akbar, makmum juga mengikuti. Ini jadi nggak serempak gerakan makmum. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya tidak mendahului atau membersamai. Tidak mendahului, tidak membersamai. Misalnya Allahu Akbar, terus imamnya itu separuh perjalanan kita ngikuti. Itu sah. Ya. Yang tidak boleh itu imam separuh perjalanan kita separuh perjalanan. Imam separuh perjalanan kita sudah 100%. Jadi kata serempak itu ya tentu susah ya untuk menserempakkan semua itu ya. Apalagi terkait ini ya, misalnya ya sholat maghrib isya rakaat 1 dan 2 itu ada makmum yang baca Fatihah itu untuk dalam, atau imam yang baca Al-Kausar. Itu begitu Al-Kausar rotot cepat, tapi ternyata si belum lutut, maka dia selesaikan menyusul untuk ruku. Tapi itu cepat. Jadi pendapat saya Pak, prinsipnya tidak membersamai atau mendahului. Tidak harus dia sempurna. Walaupun ada pendapat yang pertama lagi baru semua itu setelah imam betul-betul ruku, atau dia sujud setelah imam keningnya sudah betul-betul. Dua-duanya tentu sah ya, gitu. Betul Pak Gif? Sedikit Pak, terkait beliau. Gitu. Saya senang sekali pernah suatu saat di masjid yang benar-benar kompak. Ini untuk pelajaran kita semua, Pak Imam. Saya senang sekali tadi sudah ditanyakan Pak Sol. Jadi kita usahakan ya Pak Imam. Ketika kita mau itu begitu dengarnya itu setelah Allahu Akbar itu baru bergerak. Gitu. Baru bergerak. Wah ini hebat banget ini. Saya tuh merasakan suatu saat itu di masjid. Saya lupa. Wah ini bagus. Di mana Pak? Saya lupa. Orang saya pas di Perjalanan. Iya, di perjalanan. Jadi semua. Jadi saya lihat kebetulan di depan itu biasanya jamaah-jamaah yang itu aja gitu. Jamaah inti lah. Kalau yang di belakang, ini saya merasakan betul ketika mereka bergerak itu setelah aba-aba Allah Akbar itu baru kita. Tapi kan kita kebanyakan yang diamati Pak Soleh itu
Pembacaan itu dasarnya pemahamannya kayak apa dengan tadi bahwa ya memang untuk kompak bareng itu angel, tapi Iya. itu untuk edukasi semuanya. Iya. Kalau di sini itu bisa jangan bergerak sebelum imam selesai bar. Allah bar itu bar. Kalau yang menjadi selama ini seperti itu. Iya. Dan alangkah indahnya ketika kita bisa mewujudkan. Terima kasih Ustaz. Baik, itu betul. Jadi itu terutama sholat pertama ya, sholat pertama itu kan bisa melihat langsung. Dan ketika imam sudah menyentuh keningnya tempat sujud, baru dia turun gitu. Terus ada juga Allahu Akbar itu imam itu Allahu Akbarnya itu sambil jalan kan. Jadi sudah bar tapi beliaunya belum sampai ya, sujudnya itu belum sampai. Allahu Akbar tapi keningnya belum nyampe. Ya. Saya juga pernah melihat seperti itu. Jadi semua menunggu begitu imamnya sudah nyampe ya di awal dari jalan baru bergerak. Nah, ini ya sangat bagus ya. Untuk sholat pertama sangat mungkin. Nah, sholat kedua itu mengikuti yang pertama. Tapi secara hukum Mbak, seandainya ada yang dia bergerak sebelum imam itu nyampe, tapi dia tidak membersamai dan tetap secara hukum itu sah. Gitu. Nah, cuma gak kompak cuma gitu. Gak kompak kalau sing ini jadi gitu. Wallahu alam. Cukup sudah mancing gitu. Baik, bapak-bapak setelah membangun mobil ibu-ibu setelah orang-orang. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Insya Allah kemarin sudah saya doakan panjenengan jamaah masjid Al-Manar sing turun nang Mekah Madinah, mugi-mugi segera ke sana, yang sudah ke sana lagi. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarrafahu wa karramahu liman hajjahu wa tamarahu takriman wa ta'liman wa birran. Allahumma anta salam wa minta salam fahina rabbana bisalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Waj'alna jannata wa adana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan masbura wa dambana damban maghfura wa tijaratana tijaratan tabura. Allahumma baligh ashabana wa aqribana wa asdiqana wa jama'atana huswan jama'ah masjid Al-Manar bi ziyarati Makkah al-Mukarramati wal Madinatil Munawwarati wa barikum bi ziyarati baitikal muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir lana nusalli jama'ah masjid Al-Manar bi ziyarati Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'ah wa sifan min ridha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Matur ada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Thank you.